Mari kita buka firman Tuhan di Efesus pasal 1 ayat 6. Efesus 1 ayat 6. Untuk memuji kemuliaan anugerahnya dan olehnya, oleh anugerah itu, Elohim telah menerima kita di dalam Putra yang terkasih. Ayat yang ketujuh, di dalam Kristus dan melalui darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa. Kalau dalam teks Inggris disebutkan forgiveness of sins, pengampunan dosa, according to the riches of His grace. Jadi disebutkan di ayat itu bahwa Dia telah menerima kita, karena anugerah Dia telah menerima kita. Jadi saya saudara diterima itu bukan karena usahamu, bukan karena kau baik, bukan karena kau layak, tetapi karena anugerahnya. Oleh anugerahnya kita diterima dan kita beroleh pengampunan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Saudara tahu bahwa karena anugerahnya Tuhan tidak menghukum kita. Sebab itu jangan sampai saudara mau didustai bahwa engkau itu berdosa dan engkau dihukum. Tidak. Tuhan tidak menghukum kita karena semua hukuman sudah dikenakan kepada Kristus Yesus di kayu salib. Sehingga di dalam Dia harusnya kita yang dihukum lalu ditanggung oleh Dia. Sehingga kita harusnya terkutuk, Yesus yang terkutuk, kita diberkati. Sehingga harusnya kita binasa karena dosa, Yesus yang mati sehingga kita hidup kekal. Harusnya kita ditinggalkan karena dosa, tetapi Dia yang berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia ditinggalkan supaya di dalam Kristus Yesus saya, saudara, tidak akan pernah ditinggalkan seterusnya dan selama-lamanya. Nah, di dalam Yesaya 43 ayat 25 dan 26 dikatakan begini, Akulah Dia yang menghapus pelanggaranmu demi diriku sendiri. Saya, saudara, dihapus dosa kita itu bukan karena, oh kau baik, aku hapus dosamu. Oh kamu benar, kamu layak, aku hapus dosamu. Tidak. Ayat yang pertama yang kita baca tadi, karena anugerahnya, ayat ini karena dirinya sendiri. Akulah Dia yang menghapus pelanggaranmu demi diriku sendiri. Untuk kepentingan Tuhan sendiri, karena kemauan Tuhan sendiri. Enggak ada kena-mengena dengan saudara baik atau tidak baik. Dan tidak akan mengingat dosa-dosamu. Ayat 26, Ingatlah aku, biarlah kita berperkara bersama-sama, nyatakanlah dirimu supaya engkau nyata benar. Nah, saudara perhatikan di sini, Tuhan mengampuni dosa saudara, itu bukan karena kebaikan saudara, tetapi karena kepentingannya, karena urusannya, karena kemauannya sendiri. Dan firman Tuhan menyebutkan, dosa saya, dosa saudara bukan hanya dihapuskan. Sudah jelas. Tetapi Dia juga memilih untuk tidak mengingat-ingat dosa kita. Kalau Tuhan memilih untuk tidak mengingat-ingat dosa kita, mengapa saudara memilih untuk mengingatnya? Kalau saudara mengingat dosamu, memilih untuk mengingat dosamu, saudara memilih membiarkan setan untuk mendakwamu. Kalau saudara mengingat dosamu, saudara membuat saudara berjalan dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Kalau dulu di perjanjian lama di bawah Taurat,
Umat disuruh untuk ingat terus dosanya, ingat terus dosanya. Di bawah bayang-bayang kutuk. Tetapi sekarang di dalam perjanjian baru, di bawah anugerah, bukan lagi saatnya mengingat bahwa seperti tertulis di perjanjian lama, siapakah aku ini seperti cacing di hadapanmu. Aku tidak layak, sudah tidak saatnya begitu. Tapi biarlah Tuhan mengingat tentang diri kita, itu di dalam Kristus, siapa kita ini di hadapannya karena Kristus. Bukan lagi sin conscious, kesadaran akan dosa, tetapi son conscious, kesadaran akan putra. Hidup kita itu di bawah bayang-bayang putra, in Christ. Dan yang kau ingat adalah, bukan lagi aku orang berdosa tidak layak, aku cacing, aku debu, aku sampah dan lain sebagainya. Itu sudah masa lalu, dipikul oleh Yesus di kayu salib. Yang kau ingat sekarang adalah, aku ciptaan baru, aku warga surga, aku kebenaran Elohim, aku God's beloved, kekasihnya Tuhan. I am anointed, aku diurapi. I am redeemed, aku ditebus. I am healed, aku sudah disembuhkan. I am delivered, aku dilepaskan. I am set free, aku sudah dibebaskan. Dan tidak ada senjata yang ditempa musuh pada kita akan berhasil. Karena pembelaan Tuhan sempurna atas kita semuanya. Boleh tepuk tangan lebih lagi bagi Kristus Tuhan? Katakan amin. Nah, di Kolose pasal 2 ayat 13 dikatakan begini, dan kamu yang dahulu mati oleh kesalahanmu dan oleh karena tidak bersunat secara jasmani telah dihidupkan bersama Kristus sesudah ia mengampuni semua kesalahanmu. Semua kesalahanmu. Kalau ada pendeta yang berkata, oh Yesus itu mengampuni dosa masa lalumu dan dosa masa sekarang. Tetapi kesalahan yang akan datang, yang kau akan buat, itu tanggung jawabmu sendiri. Tetot. Tidak. Yesus berkata, ia mengampuni semua kesalahanmu. Bukan kesalahan masa lalu dan kesalahan sekarang. Tetapi pengampunan Yesus itu untuk semua kesalahan kita. Yesus mengampuni dosa itu bukan dosa masa lalu. Sekarang 2019 toh. Saya lahir tahun 1960. Yesus meninggal tahun 34, sekitar 34. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, itu dia mengampuni dosa masa lalu atau masa depan. Ternyata Yesus mati di kayu salib tahun 34-an itu, dia mengampuni semua dosa masa depan. Saya lahir 1960. Lalu sebagai anak kecil, remaja, pemuda, sampai sekarang sudah seperti ini. Sekarang 2019. Berarti kan Tuhan mengampuni semua dosa yang masa akan datang. Jadi percayalah firman. Lebih daripada apa kata orang. Percayalah pendeta, enggak apa-apa. Tetapi percayalah firman lebih daripada pendeta. Kalau pendetanya ngomongnya tidak sesuai dengan firman. Ayat yang ke-14 sekarang. Di ayat 14 disebutkan, dia telah menghapus surat utang yang menuntut dan mengancam kita dengan segala ketentuan yang berat, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Semua daftar hutang, setiap dosa yang kau nikmati, itu disebut utang. Dan itu ada listnya. Dan akibatnya adalah hukuman yang berat. Tetapi ketika engkau percaya Yesus Kristus, semua list daftar hutang karena dosamu sudah ditiadakan.
Sehingga iblis tidak bisa menuduh kita. Iblis tidak bisa menemukan daftar dosa di arsip, di filenya. Enggak ada. Karena sudah dihapus oleh kuasa darah Yesus. Merah seperti kermisi dihapus putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba dihapus putih seperti bulu domba. Tadi disebutkan janganlah mengingat akan yang lama. Kalau ada teman saudara mengingatkanmu, loh kamu ya? Oh kamu dulu kan yang kayak gini toh, hidup di dunia malam itu. Kamu kan dulu kan, kamu melakukan itu sekarang ada di sini. Jawablah, orang yang kau kenal itu sudah mati. Yang sekarang di depanmu itu ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah terbit. Semua menjadi baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau orang di luar berkata begini, karena engkau melakukan perbuatan benar, maka kau jadi orang benar. Karena kau melakukan perbuatan baik, maka kau jadi orang baik. Itu ajaran agama-agama dan Kristen agamawi. Tetapi Yesus tidak ajarkan begitu. Kau jadi benar di hadapan Tuhan, bukan karena kau melakukan perbuatan benar. Karena perbuatan benarmu tidak cukup menjadi bekal untuk membawamu masuk surga. Karena kebenaran manusia itu seperti kain gombal, seperti kain kotor. Jadi, karena berbuat baik, engkau tidak menjadi orang baik. Karena berbuat benar, engkau tidak menjadi orang benar. Bagaimana engkau menjadi orang benar? Yaitu, semua dosamu ditanggung oleh Yesus di kayu salib, dan kebenaran Yesus dikenakan kepada saudara. Sehingga di dalam Kristus Yesus, saudara itu God's righteousness, kebenaran Elohim. Saya, saudara, di hadapan Bapa itu orang benar. Bukan karena melakukan perbuatan benar. Karena dosa kita semua ditanggung oleh Yesus, dan kebenaran Yesus dikenakan kepada kita. Sehingga di dalam Kristus Yesus, engkau adalah orang benar, ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit atas kita semuanya. Ayo kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Kristus Yesus tuh. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu.
jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Yesus. Ketika kami berdoa yang tidak pernah kami dengar, kami lihat timbul dalam hati, lebih dari yang kami doakan, Engkau sanggup menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu kami menyembah-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Yesus, untuk keajaiban-Mu sampai hari ini. Engkau dahsyat, Engkau perkasa, Engkau mulia. Kami menyanjung Engkau Tuhan, sebab Engkau layak. Terima kasih.